Selamat datang teman-teman di channel Belajar Situ. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Desmos. Desmos adalah sejenis kalkulator online ya. Ini berbasis web, jadi Anda bisa membuka di mana saja. Kalau online, selama Anda punya WiFi atau internet, jaringan internet, Anda bisa membukanya. Karena ini online, bisa dibuka di www atau www.desmos.com. Nah, Desmos ini digunakan biasanya untuk membantu belajar matematika ya, karena bisa digunakan sebagai kalkulator biasa, menghitung 2 kali 3 sama dengan misalnya 6, kemudian sin 30 sama dengan setengah, begitu. Jadi bisa digunakan sebagai kalkulator biasa, bisa juga digunakan untuk menggambar fungsi dengan sangat mudah. Penulisan rumus-rumus di Desmos itu seperti kita menulis persamaan matematika biasa atau fungsi biasa dengan menggunakan kertas, seperti yang biasa kalian pelajari, baik dari SMP, SMA, ataupun kuliah. Nah, itu cara penulisan fungsi dan persamaan matematika sama persis. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk belajar atau menggunakan Desmos. Oke. Jika kalian belajar matematika tanpa menggunakan Desmos, saya rasa ada yang kurang gitu ya, atau kurang afdol gitu. Kalau kalian belajar matematika, baik itu yang SMP, SMA tanpa menggunakan Desmos. Jadi menurut saya Desmos ini sangat penting untuk Anda memahami konsep matematika dengan baik. Nggak cuma menghafal, tapi memahami. Jadi ini penting. Nah, supaya tidak terlalu panjang, ini nanti videonya akan saya buat dalam beberapa seri ya. Jadi tidak satu panjang sekali, enggak, tapi akan saya bagi beberapa seri. Di video pertama nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan Desmos. Kemudian untuk cara-cara yang lain, menggambar fungsi, menggambar persamaan atau pertidaksamaan, itu akan di video yang lain. Oke? Supaya tidak berlama-lama, kita langsung mulai saja sesi yang pertama atau video yang pertama. Bagaimana cara menggunakan Desmos. Sebelum bisa menggunakan Desmos, silakan buka dulu browser yang Anda punya di komputer atau yang sudah terinstall di dalam komputer Anda. Lalu ketikkan desmos.com. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. desmos.com. Nah, kalau Anda belum punya akun, silakan Anda sign up dulu, atau kalau kita bikin bahasa Indonesia ya daftar dulu. Ini yang untuk mengubah bahasa. Gambar globe ini diklik bahasa Indonesia. Anda daftar dulu, kalau sudah daftar nanti masuk ya. Saya akan pakai bahasa Inggris karena terbiasa pakai bahasa Inggris. Kemudian saya login pakai Google karena saya sudah punya akunnya. Oke. Nah, ini saya sudah login. Kemudian kalau sudah login seperti ini, kenapa harus login? Karena nanti kalau Anda punya misalnya grafik atau hitung-hitungan, Anda bisa simpan di akun Anda sendiri. Jadi sangat penting untuk memiliki akun. Kemudian pakai graphing calculator. Nah, di sini misalnya kita ingin mengetik 2 kali 3 atau 2 tambah 3 dulu ya. 2 tambah 3 hasilnya 5. Kemudian enter. Kalau di enter nanti akan ada baris di bawahnya 2 kurangi 3 minus 1. Kalau perkalian misalnya 4 dikalikan 5 itu pakai bintang. 5. 4 kali 5 20. Jadi kalau perkalian itu seperti ini ya. 4 dikalikan 5. Itu perkalian. Kalau pembagian misalnya 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 pakai kayak begini ya, pakai yang di sebelahnya tombol shift garis miring. Oke. 5 dibagi 4 1,25. Seperti itu. Kalau Anda ingin menghapus, hapus saja di sini. Oke. Jadi kalau perkalian 4 kali 5 itu pakai bintang, itu di atasnya angka 8, kemudian kalau pembagian pakai garis miring. Kalau pangkat, misalnya 2 pangkat 3 itu seperti ini. Itu 2 pangkat 3 artinya. Jadi Anda bisa mengetikkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. 2 pangkat 3 nanti munculnya akan jadi seperti ini otomatis. 2 topi, simbol topi, kemudian 3, 2 pangkat 3, 8. Oke. Sebenarnya di sini ada keyboard, tapi saya jarang pakai yang ini. Karena biasanya akan memperlambat pengetikan. Jadi kalau Anda ingin cepat mengetik ya dihafalin aja ini 3. 4 kali 5. Jadi bukan X ya kalau perkalian, tapi pakai bintang. Pembagian pakai garis miring, pangkat pakai seperti ini. Oke, sangat simpel. Kemudian kalau Anda ingin men-setting ini, oh ya, setting itu ada 2 ya. Yang pertama ini gambar gear, ini khusus untuk nyeting yang bawah ini. Oke. Kemudian ada setting berikutnya, pakai simbol atau icon kunci pas ini. Itu untuk men-setting area sini. Oke, kalau Anda ingin misalnya lebih gede dikit ini fontnya, ya pakai font yang gede. Jadi gede-gede. Oke, perhatikan yang sini ya. Kecil, gede. Oke, misalnya saya pakai yang gede, nggak apa-apa.
Kemudian kalau Anda ingin merubah warna, ini reverse jadi hitam backgroundnya, kemudian garis-garisnya dan angkanya atau fontnya menjadi putih. Oke, kebalikannya. Oke. Kemudian kalau Anda ingin dalam mode braille, ini seperti ini mode braille, tapi ya udah nggak usah, gini aja. Kemudian kalau Anda ingin menghilangkan grid-grid ini karena misalnya terlihat kurang rapi, ini bisa digeser ya. Kalau misalnya terasa kurang rapi, gridnya bisa dihilangin. Oke, ini untuk ngilangin grid. Kemudian kalau Anda ingin ada di sini ada tanda panahnya, ini ada arrows, ada tanda panah. Kanan kiri, atas bawah ada arrowsnya. Atau kalau cuman atas dan kanan, ini atas dan kanan, bawah nggak ada. Oke, kalau Anda ingin ngasih label di sini misalnya X dan Z, ya sudah, ini tinggal dikasih X, di sini Y. Kemudian kan ini dimulai 0 sampai 5. Nah, kalau Anda ingin ada 1, 2, ya bisa dikasih sini 1. Oke. Biasanya sih saya otomatis, tak biarin aja, nggak usah. Nggak perlu, otomatis. Oke, kemudian ini ada radian, ada degree. Gunanya apa sih? Ini kalau sekarang modenya radian, kalau kita ngetik misalnya sin 30, itu 30 radian ya. Ini 30 radian. Jadi harusnya sin 30 kalau derajat itu kan setengah ya, tapi di sini minus 0,98. Oke, ini karena modenya radian. Kalau Anda ingin misalnya sin pi itu berapa? 180 derajat, itu 0. Kalau pi bagi 2, 90 derajat, sin pi per 2, 1. Nah, pi per 2 itu dalam bentuk radian. Oke, radian. Kalau Anda ingin mengubah menjadi degree, nah, sin 30 setengah. Nah, ini pi per 2 itu dianggap degree, bukan dianggap radian. Jadi sin pi per 2 itu pi per 2 derajat. Ya, hasilnya 0,027 ini. Oke, kalau dibalikin lagi, mode radian, ini dianggap radian, 30 radian, kemudian ini pi per 2 itu adalah 1. Sin 90, 1. Jadi, ini untuk mengubah derajat ya, degree atau radian. Oke, misalnya saya gunakan degree. Oke, mungkin ada yang tanya, gimana nuliskan pi ini? Ya, itu nggak usah pusing-pusing. Untuk ngetik mendapatkan simbol pi ini cuman P dan I. Nanti otomatis menjadi pi. Oke, sangat simpel ya. Oke, kemudian misalnya kita lanjutkan. Ini sudah untuk menggunakan Desmos untuk kalkulator biasa. Penjumlahan, pangkat, sin, cos juga bisa, tangen juga bisa. Cos atau tangen itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa memakai ini, Desmos ini untuk menggambar grafik. Misalnya kalau kita punya Z sama dengan 2X plus 3. Oke. Ini adalah gambar atau garis Z sama dengan 2X plus 3. Ini kan nggak begitu kelihatan ya. Soalnya ini langsung 55. Oke, kita buka yang tadi, kita ganti stepnya 1. Nah, jadi garis atau persamaan garis 2x plus 3 itu melalui di sini ya, minus 1,5 dan 3. Oke, kurang lebih seperti itu cara menggambar garis. Nah, ini tadi khusus untuk men-setting sini ya, gelap, terang. Nah, kalau untuk mengubah ini warnanya ini menjadi misalnya warna yang lain, biru ataupun yang lain, Anda harus men-setting sini. Tapi Anda tidak boleh langsung begini ya. Ini kalau di unclick atau uncheck ini hilang. Kalau diklik lagi ada. Jadi untuk merubah warna ini tidak boleh langsung klik sini, tapi klik di sini dulu. Oke, biarkan seperti ini, baru Anda klik di sini. Nah, baru ini bisa diganti warna menjadi orange, menjadi purple, menjadi hitam, menjadi merah. Nah, Anda bebas memilih warna yang Anda suka. Saya misalnya pakai purple, kemudian Anda bisa mengubah menjadi strip-strip atau dash line, kemudian menjadi titik kayak gini. Anda bisa juga mengubah ketebalan. Ini tadi 2,5, bisa Anda jadikan 1. Tipis, menjadi 2, menjadi 5, atau menjadi 25. Tebal sekali. Oke, Anda bisa mengubah-ubah ketebalan garis di sini. Ini kalau garisnya saya hilangin, hilang. Oke, nah ini harus, kalau sudah selesai, tinggal done, selesai. Anda bisa menyimpannya, oke, save. Biar nggak hilang, misalnya kasih nama apa? Latihan Desmos, nggak ada masalah. 1 misalnya Anda simpan. Oke,
Cukup mudah ya. Jadi untuk sementara di video kali ini kita sampai sini aja ya, untuk yang simpel saja. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana menggambar grafik yang lebih kompleks lagi. Misalnya kita ingin mengubah nilai ini 2, 3 secara fleksibel.